Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353001676 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mari kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis di majelis kita ini, melanjutkan pembahasan kita tentang risalah yang qayyimah, yang bagus, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan harapan dengan membaca kitab para ulama kita bisa mendapatkan faidah-faidah ilmu untuk semakin meluruskan dari apa yang kita butuhkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi motivasi tersendiri tentunya untuk kita semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih pada kondisi yang banyak fitnah seperti masa-masa sekarang ini. Kalau tidak karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu akan sangat terhalang seorang hamba bisa istiqomah di atas agamanya. Baik, kembali ke risalah kita, martabah yang ketiga kemarin sudah kita bahas, yaitu setelah diilmui, dicintai, kemudian berazam kuat untuk dilaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru azam, baru al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat setelah azam kuat adalah al-amalu, diamalkan. Jadi kemarin azam untuk beramal, sekarang betul-betul direalisasikan dalam amal. Ya. Tujuan kita mencari ilmu itu diamalkan. Mengamalkan ilmu yang bentuknya khabar tentang sebuah i'tiqad, maka diyakini. Ilmu yang bentuknya pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya, maka diyakini kebenarannya. Ilmu yang sifatnya perintah diamalkan dengan dilaksanakan. Ilmu yang sifatnya sampai kepada kita larangan, maka mengamalkannya dengan dijauhi dan ditinggalkan larangan tersebut. Nah, itu martabatul amal. Jadi ilmu jangan sekedar maklumat, sekedar pengetahuan. Kalau berdebat banyak orang bisa, tapi lebih nikmat dan lebih lezat ilmu itu kalau diamalkan. Dan itu cara menjaga ilmu yang paling bagus, diamalkan.
Satu ilmu dihafal, tapi nggak diamalkan, susah menjaganya. Tapi kalau diamalkan, terjaga. Itu. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, al-martabatur rabi'ah al-amalu. Jadi tingkatan yang keempat, ilmu itu diamalkan. Ya. Wa katsiru minan nasi idza azama aw amila. Banyak dari kalangan manusia, kata beliau, ketika dia sudah berazam atau berupaya untuk mengamalkan, wa tabayyana alaihi man yu'azzimuhu, lalu jelas baginya, melihat kepadanya, nampak baginya seorang yang dia agungkan, min suyuh, dari para syekh misalkan, au ghairihim, atau selain mereka, tarakal amal, maka tidak jadi beramal. Ini kalimat beliau. Jadi kadang orang beramal, begitu berazam untuk beramal, mau beramal, ternyata tokoh-tokoh tertentu yang dia harapkan tidak mau dengan amal tersebut. Akhirnya dia tinggalkan amal tadi. Mau melakukan seperti ini, kadang-kadang kita terfitnah dengan istri kita. Istrinya nggak siap, nggak jadi diamalkan. Atau istri mau mengamalkan sesuatu, suaminya nggak sanggup, akhirnya nggak jadi diamalkan. Sudah berazam mengamalkan sesuatu, lingkungannya tidak mendukung, nggak jadi beramal. Gitu. Sudah siap meninggalkan sesuatu, kondisinya tidak memungkinkan, takut lapar, misalkan begitu ya. Akhirnya nggak jadi ditinggalkan apa yang Allah haramkan tadi. Nah, ini kendala. Kan itu Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan yang maknanya kadang-kadang seorang berazam kuat ingin beramal ketika dapat motivasi. Misalkan sedang mendengarkan nasihat tentang fadilah qiyamul lail, begitu ya. Udah, pokoknya saya nanti malam mau salat malam pokoknya. Udah pasti ini salat malam. Begitu sudah waktunya, dia sudah ditolong oleh Allah untuk bangun, ternyata syahwat tidurnya masih mengalahkan dia. Lah, belum siap lah. Besok lagi. Nah, ini kendala ini. Dan itu azam yang kuat harus segera disambut dengan amal. Jangan pernah menselai azam dengan amal itu. Ini berbahaya. Apalagi sifat amal yang kita merasa kita berkorban di dalamnya. Seperti kita mau haji, kita mau umroh. Kemarin kadang orang-orang nggak terfikir kan, karena nggak ada azam. Kok saya pengen umroh, saya pengen haji, nggak terfikir. Berazam aja tidak, apalagi beramal. Weslah saya begini-begini saja. Allah tahu kok keadaan saya, ngerti, nggak punya azam, kan gitu ya. Begitu beramal, banyak kendalanya. Karena itu segera, ketika kita punya kesempatan, punya kemampuan, segera diamalkan. Jangan pernah ditunda. Loh, seorang itu hadir aja ke majlisul ilm ini, sudah berazam, kalau ada sela saja dia tunda, nggak jadi hadir. Saya nanti dari masjid langsung ke majelis lah. Pulang dulu, misalkan gitu ya. Nggak tahu di rumah ini ada apa. Oh, ada telo goreng, nyantol di telo goreng, nggak jadi ngaji. Gitu ya. Manusia itu sibuk, kita ini lebih sibuk dari para sahabat, ya. Masya Allah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, al-amrul rabi', perkara yang keempat, al-amalu. Kata beliau, amal, kata Syekh, mensarah, menjelaskan maksud muallif. Alimtah, kamu ilmui perintah Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Wa ahbabta, dan kamu cintai. Wa azamta, dan kamu azamkan. Kamu sudah punya tekad kuat. Fa'mal, maka segera kerjakan. Pengen sedekah, segera. Jangan nunggu pulang, nanti ketemu istri nggak jadi sedekah. Udah bawa uang, dah. Nanti tak musyawarah dulu sama istri. Nggak usah musyawarah sama istri, sedekah, nggak musyawarah bareng. Segera berikan. Cuma 1 juta aja.
Gayanya cuman ya. Betul, harus diazamkan itu, ikhwan. Sehingga kita betul-betul bisa menikmati perintah Allah. Ya. Kita lihat, kalau kira-kira saya musyawarah dengan seorang ini justru akan gagal, jangan. Jangan. Sedekah harta antum sendiri, kenapa harus musyawarah sama istri? Kenapa? Kecuali istri nggak antum nafkahi, ya ini lain lagi. Kalau itu sudah dinafkahi, udah cukup. Kalau untuk kebutuhan cukup ya sudah. Kalau untuk nuruti gaya istri nggak selesai. Iya tak? Antum belikan sepeda Beat mintanya Vario kan gitu. Jelas. Jadi hal-hal yang kira-kira menghalangi kita dari amal harus segera disingkirkan, dihilangkan. Ya, itu. Jadi fa'mal wa wadhib 'alal amal. Tekuni dalam amal tadi. Terus istiqomah dalam amal. Beramal itu ditekun, dipertahankan. Kalau antum punya sholat witir 3 rakaat, pertahankan itu. Kalau bisa ditambah, kalau kurang jangan. Jangan nggak punya azam, nggak punya niat, nggak punya niat lo untuk sholat witir itu. Apa kata Imam Ahmad? Man tarakal witra rajulun su. Seorang yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja itu seorang yang jelek. La tuqbal sahadatu, nggak diterima persaksiannya. Sifat adilnya hilang. Dipertahankan. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cinta itu yang dawam, yang terus dia kerjakan, meskipun sedikit. Lalu antum sedekah misalkan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Banyak nggak ini? Sedang lah ya untuk ukuran kita. Rutin, itu lebih bagus. Daripada sekali. 1 juta dihitung 10 bulan, karena sebulan 100 tadi. Jangan. Kalau bisa tiap hari, atau kita targetkan sedekah. Orang itu prinsip hidup yang paling bagus, satu, punya akidah yang lurus, bisa beramal dengan ikhlas, mutabaah dengan Rasul, kan gitu. Tidak punya utang, bisa bersedekah. Wah, udah itu nikmat hidup yang luar biasa. Iya benar. Cuman kayaknya wajah-wajah punya utang semua ini, termasuk yang di depan ini maksudnya. Nah itu. Ya. Nah. Jadi wawadzib alal amal. Tekuni amal itu. Pertahankan. Jangan sampai kalau bisa itu kita nggak beramal. Antum biasa sholat duha, pakai sholat duha itu. Ya. Nah, orang yang muadzabah alal amal, tekun dalam beramal begitu, suatu saat karena nggak mampu dia berudzur, tapi dia punya niat, Allah hitung dia beramal penuh sebagaimana kalau dia kerjakan. Ini fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fungsi niat kan begitu. Jadi seorang biasa sholat witir, suatu saat barangkali dia safar, pulang capek, tahu-tahu padahal niatnya nanti saya sholat witir, tapi punya niat syaratnya, dia berazam untuk melakukan itu, tapi lemah ternyata nggak mampu, maka Allah berikan ganjaran dia sholat witir sebagaimana biasanya. Tapi syaratnya harus punya modal. Artinya biasa dia kerjakan. Jangan baru pertama niat tok. Nah ini belum punya modal namanya. Terus Allah beli ganjaran. Nah, ganjaran seperti apa? Belum punya yang semisalnya. Jadi ada modalnya dulu, begitu loh ya. Biasa sedekah. Satu saat karena kebutuhan, kok ternyata dia sangat butuh, nggak bisa, ini anaknya butuh, padahal ini wajib untuk dinafkahi, belum bisa sedekah. Niat sebenarnya ingin sedekah, Allah berikan ganjaran sebagaimana kalau dia biasanya bersedekah. Lah begitu, digalakkan amal itu, bahkan dijaga. Wajib kata Syekh Abdul Razak, wajib alal amal. Tekuni amal itu. Muadzabah itu terus menerus dalam beramal. Ya, nah, kullu amalin fi waktihi, kerjakan amal itu pada waktunya masing-masing. Begini seorang muslim. Ibadah itu kan ada yang terbatas waktu, ada yang melihat kondisi. Kalau orang itu kaya, sedekah ya jangan sama dengan yang miskin. Orang itu dikatakan kaya dan terpuji dalam Islam kalau dia ma'ruf, dikenal, sering bersedekah. Tapi kalau orang kaya itu menurut pandangan kita kan yang hartanya banyak, penghasilannya besar, titik. Enggak. Kalau dia enggak pernah sedekah, bukan orang kaya.
Orang kaya itu yang sanggup hatinya untuk mengeluarkan hartanya, apalagi itu hak fakir miskin. Itu baru orang kaya. Begitu. Jadi kullu amalin fi waqtihi, setiap amal kerjakan pada waktunya masing-masing. Jadi sesuai aturan syariat gitu loh ya. Salat kerjakan pada waktunya. Itu baca Quran, dilazimi. Bahkan tiap hari itu baca Quran, meskipun hanya satu ayat. Jangan seorang muslim ahli sunnah sepekan juga baca Quran. Apa nggak sayang hatinya? Keras. Padahal ada mushaf di rumahnya atau punya hafalan. Masa yang andalkan bacaan sholat toh? Iya. Sholat 5 waktu kan udah baca Quran gitu masa. Bahkan baca Quran itu kalau dihitung petunjuk Nabi SAW itu kan sehari minimal 1 juz. Kan gitu. Sehingga 1 bulan khatam sekali. Dan baca Quran bagusnya pakai mushaf berurutan. Loh ini berat loh, kayaknya Al-Quran ada, baca bisa. Ternyata melakukannya berat apa enggak berat? Berat. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Minta taufik kepada Allah SWT. Apalagi kita nggak punya hafalan, terus nggak baca, sudah nggak murojaah hafalannya, nggak baca juga, kosong hari itu dari Al-Quran. Apa mungkin kehidupan muslim, apalagi ahli sunnah seperti itu? Sedang pernah kosong sehari kita dari makan, minum? Nggak pernah. Luruh kita ini butuh makan. Sama loh. Begitu, jangan mendolimi batin kita, ruh kita. Kita sibuk dunia aja nggak pernah kenal capek. Nanti jangan difahami begini kita harus zuhud dalam arti kita nggak boleh cari dunia, itu salah. Saya pikir kita dicegah kayak apapun berangkat kok. Iya toh? Nah kalau itu nggak usah dinasehatkan lah, kalau itu justru harus dicegah. Allah perintahnya famsu, jalanlah, kalian lari-lari. Iya toh? Begitu dzikrullah fas'au ila dzikrillah, malah duduk-duduk. Jadi beda. Jadi biasakan begitu. Wa iyyaka wat taswifa wat ta'jil. Jauhi olehmu sikap menunda-nunda amal. Jangan ditunda-tunda. Udah itu konsepnya, rumusnya. Begitu punya azam, segera ditautkan dengan praktek. Jangan sekedar hanya keinginan. Itu loh. Saya ingin misalkan haji, segera ditargetkan. Gimana caranya supaya bisa? Saya ingin umroh, saya ingin sedekah, saya ingin salat malam, saya ingin baca Quran, terus begitu. Saya ingin hadir di majlisul ilm. Tentu orang diberarti jadwalnya kapan? Saya ingin belajar apa? Gimana caranya saya bisa hadir? Disiasati, oh hari itu jam sekian, berarti semua harus beres pekerjaan saya harus hadir di majlisul ilm. Kalau enggak bisa, jelas itu enggak bisa. Apalagi tebar WA misalkan, di list siapa yang datang, afwan ana udzur, gitu biasanya. Nah ini masa ibadah untuk kita kok. Ya. Bal tubadir ilal a'mali wa tusari ilaiha. Maka kata beliau bahkan bersegeralah untuk beramal. Bersegera. Kata Syekh Abdul Razak, tubadir, bersegala beranjak untuk diamalkan. Tusari, segera ambil itu, jangan ditunda. Taswib wa ta'jil ini buruk. Meninggalkan larangan pun jangan ditunda. Saya berhijab misalkan istri, nantilah kalau saya sudah punya anak, misalkan nikah, gadis nikahi, pakai hijab, nantilah kalau sudah punya anak. Punya anak, nanti udah anaknya 4 nantilah. Akhirnya Allah hukum sekalian, dia nggak bisa mengamalkan amal tersebut sampai mati. Kemarin apa konsepnya? In tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah jujur kepada. Jujur gak kita mau mengamalkan? Nanti Allah tolong. Kalau enggak, ya Allah akan hukum sekali. Nggak bisa. Lalu kita coba seperti kita pakai untuk kehidupan kita lah. Ya, seperti yang sederhana aja tadi, baca Quran, zikir pagi petang aja udah. Saya nggak ngerti antum zikir pagi petang antum lazim apa enggak, saya nggak ngerti. Juga nggak perlu saya tahu, nggak perlu. Cuman sebagai sebuah teori, kalau nggak segera kita minta taufik kepada Allah untuk kita amalkan, ya nggak diamalkan.
Bahkan kadang zikir ba'da sholat itu aja kadang nggak lengkap. Padahal bisa sambil jalan. Kita ini harus ngerti diri kita. Kalau saya ini sambil jalan nggak bisa, ya duduklah. Kalau sudah saya keluar dari masjid kayaknya luput, ya jangan keluar dulu gitu loh ibaratnya. Kan Nabi suruh kalau bekerja itu suruh berpagi-pagi, itu nggak bertentangan dengan zikir. Zikir pagi ya, berangkatlah pagi juga. Habis zikir berangkatlah, itu masih dihitung pagi. Mau jam berapa paginya? Jadi dia ambil dua-dua. Jangan suka membenturkan amal itu. Tadi kata siapa? Kullu amalin fi waqtihi, kerjakan pada kondisinya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Gak usah taswib, jangan ditunda-tunda ya. Nah itu. Jadi bal tubadir ilal amal wa tusari ilaiha, segera ya diamalkan. Saya harapkan nih kita belajar untuk kita praktekkannya untuk anak antum. Sama, saya sedang ngomongi diri saya sendiri. Sama aja. Modal yang paling mahal bagi seorang hamba Allah itu waktunya. Waktu jangan disia-siakan. Kata Syafi'i, saya baca kitabnya orang-orang Thariqah Sufiyah itu semuanya nggak ada manfaatnya. Cuman saya dapati di antara perkara yang masih bisa ditimbang dari ucapan mereka, qauluhum, ucapan mereka, al waktu kas-saif fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu nggak potong waktu itu yang akan memangkas dirimu. Nggak bisa diralat. Tadi itu nggak bisa, oh saya koreksi, nggak bisa, ya itu sudah lalu. Maka jangan menunda-nunda ketika beramal. Ya, Allah katakan apa dalam surat Al-Imran 133? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Allah perintahkan wasari'u, segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, nah itu. Wafil hadis, dalam hadis yang sangat agung, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah perintahkan, fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kalau kita tunda, banyak sekali fitnah yang menggoda kita, akhirnya nggak jadi beramal. Lalu Nabi perintahkan begitu, badiru bil a'mali fitanan, segera kalian amalkan itu sebelum datang fitnah. Lalu fitnah sampai yang dahsyat betul, apa kata Nabi? Kaqita'il lailil mudlim. Fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Sampai karena fitnah yang demikian ini, Nabi SAW katakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi masih beriman, nggak segera dia jaga imannya, nggak segera dia amalkan, muncul fitnah-fitnah, akhirnya merenggut imannya, sore sudah jadi kafir. Siapa yang aman? Ini yang mengucapkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, sore masih beriman, datang fitnah, pagi dia bangun tidur, wa yusbihu kafiran, sudah jadi kafir. Dia jual agamanya dengan secuil kesenangan dunia. Dari sini para ulama menjelaskan, di antara fitnah yang paling besar yang sering menggelincirkan manusia, bahkan sampai bisa mengantarkan kepada kekafiran, syahwat dunia. Lu coba, sekarang kalau kita mau jujur sama diri kita, apa yang paling menghalangi kita dari beramal? Dunia apa akhirat kira-kira? Dunia kita ini. Sibuk tadi loh, melebihi sibuknya para sahabat. Kan gitu. Lebih sibuk dari Rasulullah SAW. Cobalah jadi orang kalau dicari, oh ini kelompok orang-orang yang salat berjamaah, ada kita ini di situ. Dicari di kelompok orang-orang yang banyak melakukan sedekah, ada kita di situ. Orang yang berzikir ada kita di, orang yang baca Quran ada kita di situ. Ahli sunnah itu ada di setiap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis ilmu ada. Takut dari fitnah-fitnah itu. Ya, nah. Jadi yubadir insanu wa yusari. Hendaknya manusia itu bersegera beramal, wa idza jaa waqtul amali la yu'ajjil. Kalau sudah datang waktu dia beramal, jangan ditunda. Berarti untuk dengar adzan segera. Jangan ditunda. Kalau biasa antum itu ta'akhur, terlambat, Allah akan terlambatkan sekalian.
Segera, jangan santai-santai dulu. Ngopi dulu lah. Sudah ada ngopi dulu. Lah kita ini kalau ngopi 1 jam, segelas ini 1 jam. 2 gelas 2 jam itu. Belum tambah kacangnya. Itu. Makanya ronda perlu kopi sama kacang. Jadi ketika sudah tiba waktu beramal, beramallah. Waktunya sholat, kita sholat. Oh ini zikir pagi, baca zikir pagi. Ini zikir ba'da sholat, baca zikir ba'da sholat. Ada waktu yang kita sisihkan setiap hari untuk baca Quran. Saat itu baca Quran. Apa yang paling nikmat? Manusia berbeda-beda, silahkan. Kalau amal yang tidak dibatasi waktu, silahkan kita atur sendiri. Begitu. Waktunya kumpul sama anak-anak, kerjakan. Ini warga betul-betul saya harapkan itu. Ada waktu untuk anak-anak. Meskipun hanya setengah jam. Jadikan itu ibadah antum kepada Allah SWT sebagai bentuk tarbiyah. Antum itu wajib menyayangi anak-anak antum. Sediakan waktu. Masa nggak punya waktu untuk anak-anak kita sendiri? Mereka generasi masa depan kita yang kita harapkan jadi penyejuk hati kita. Sediakan waktu. Misalkan anak-anak pada maghrib pulang misalkan sampai isya. Waktu segitu singkat betul, setengah jam. Duduk sama entah bincang apa, diawasi anak yang apa dan seterusnya. Remeh seperti itu jangan antum remehkan. Besar di sisi Allah SWT. Kalau antum jujur dengan kasih sayang itu, Allah akan lembutkan hati anak-anak antum. Insya Allah baik. Kadang kita ini masalah doakan anak enggak, waktu untuk anak enggak siap. Tapi kalau untuk dunia luar biasa. Lah untuk apa kita punya anak? Kalau kemudian kita tinggal, enggak pernah kita usap kepalanya, enggak pernah kita sayangi, enggak pernah kita gandeng. Anak gersang hidup. Nah, ini amal namanya loh. Kerjakan, jangan ditunda-tunda. Maka dibagi muslim itu waktunya, ya. Rasul aja mengatakan ketika sholat apa? Amalan yang paling afdal apa kata Nabi? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Nah, coba itu, ya. Ilmu yang sederhana dari Syekh ini kita betul-betul apa? Perhatikan. Wal yuhadzir al-insanu minas sawadi was sawarif. Dan hendaklah manusia itu waspada dari perkara-perkara yang bisa menghalangi dia dari beramal dan memalingkan dia dari amal. Nah, pahami ini. Apa kira-kira perkara-perkara yang akan memalingkan kita dari beramal? Seperti tadi misalkan, antum mau sedekah. Kalau saya ngomong istri saya nanti akan jadi penghalang saya sedekah. Nggak usah ngomong. Lu apa ya boleh? Lah boleh, harta kita. Kalau kita sedekah, istri juga kebaikan. Apa mendapatkan bagian kebaikan? Sedekah. Oh, mau nikah lagi aja nggak ngomong. Mau sedekah ngomong. Iya, ada jangan coba-coba loh ya. Nah. Jadi wal yuhadzir al-insan minas sawadi was sarib. Dari penghalang-penghalang dan yang bisa memalingkan dirinya dari apa? Amal. Wal mulhiyat was sawahil. Dari hal-hal yang melalaikan dan menyibukkan. Coba kesibukan itu. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kita, harta kita, kesibukan kita mencari dunia itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Ada waktunya. Sebagaimana hidup ini ada waktunya, maka ambil waktu itu sebaik-baiknya. Kalau datang pagi jangan nunggu sore. Kalau ada sehat jangan nunggu sakit. Begitu masih kuat jangan nunggu lemah. Itu kan begitu nasihat Abdullah bin Umar. Ya. Nah. Wal yabta'id an kulli amrin yasrifuhu anil amali wa yusghiluhu anit ta'ah allati khuliqa li ajliha wa ujiha li tahqiqiha. Dan hendaklah setiap hamba menjauhi segala perkara yang akan memalingkan dia dari mengamalkan perintah Allah, menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah, yang ketaatan kepada Allah itulah sebab dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, diwaspadai kira-kira yang memaling. Saya orang itu ngerti kelemahannya. Kelemahan saya itu di mana? Hatta dalam maksiat. Saya ini kalau perempuan kayaknya nggak sabar. Ya jangan, komunitas itu jangan didekati. Saya ini kalau ngelihat dengar musik nggak sabar. Ya jangan. Hal itu harus jauhi ekstra lebih dari yang lain begitu. Semua dijauhi, tapi hal yang cenderungan kita lebih di situ kita harus pahami. Ini titik lemah saya di sini.
Jangan kalau dengar musik malah deket-deket. Nah akhirnya menikmati maksiat tadi, melalaikan hatinya. Saya ini kalau teman saya model-model kayak gini, ini kayaknya lalai terus saya berteman dengannya. Jauhi teman yang seperti itu. Masing-masing orang harus mengerti keadaan dirinya. Ya, ada seorang perempuan cantik apapun nggak udah kayak orang nggak punya syahwat udah. Nah, itu kokoh dia di situ. Tapi dia mungkin di fitnah harta luar biasa dia. Nggak bisa sabar. Pokoknya udah ngeliat, oh itu matanya udah hijau. Misalkan sudah lalai halal haram. Jauhi hal-hal yang titik-titik haram seperti itu. Karena setiap manusia itu kan ada titik-titik lemahnya. Itu yang memalingkan kita dari apa? Beramal tadi, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami betul, hindari ngobrol antum sama orang lain begitu misalkan. Kalau itu nanti kira-kira melalaikan dari ketaatan kepada Allah, jangan. Kadang malam lah, begadang lah, nggak apa-apa sambil ngopi apa. Sholat subuhnya rusak, ya jangan dikerjakan. Mana ada Rasul begadang hanya untuk sekedar ngobrol begitu. Apalagi yang diobrolkan orang lain, ini maksiat lagi di situ. Nah, ronda sekalipun itu ya untuk supaya tahan kantuk ngobrol, hati-hati obrolan itu loh. Paling banyak yang masukkan manusia ke dalam jurang neraka itu lisan. Ya, ini memalingkan dari amal. Hal yang memalingkan dari amal itu. Bekerja itu juga diatur. Jangan habis-habisan. Begitu sudah penat, nggak bisa lagi konsen, baru untuk Allah. Baru sholat. Imamnya bacanya sudah dayu-dayu, ya sudah. Ngeplay dah, ngefly. Jadi butuh, makanya ada dalam Islam itu syariat qailulah, kan begitu. Sholat duhur mungkin penat, habis aktivitas, supaya segar, ada syariat qail. Tidurlah dulu sesaat sebelum duhur itu. Qailulah kan bukan 1 jam 2 jam, maksudnya bukan begitu. 5 menit cukup, 10 menit cukup berbaring. Kalau sudah terperangah begitu terbangun, seger, ambil wudhu antum benar, istinsak dengan benar, semangat nanti sholatnya. Itu syariat mendorong kita supaya perkara-perkara yang memalingkan dan menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah itu hilang. Nah, itu diwaspadai. Saya pikir kita urusan dunia sudah pinter-pinter lah, tapi disiasati, diatur. Supaya satu, perintah Allah mencari maisha itu kan dari Allah, perintah kita beribadah juga dari Allah. Nggak mungkin sumbernya satu kemudian berbenturan. Kita saja yang memanajenya yang kurang tepat sehingga berbenturan. Akhirnya sisa-sisa yang begitu penat baru diberikan untuk Allah. Ibadah yang mestinya dikerjakan dengan bagus asal-asalan. Masya Allah. Ya, nah. Kemudian di antara penghalang yang disebutkan oleh muallif di sini, wa tabayyana alaihi may yu'azzimuhu. Ketika dia beramal, ada orang yang dia agungkan, tokoh yang dia kagumi, melihat amalnya, ternyata nggak cocok, nggak setuju dengan itu, dia tinggalkan amal tadi. Teman-teman, itu loh hati-hati. Seperti kisah Herakles kemarin. Dia sudah menyatakan, dikumpulkan ini para menterinya itu di gedung begini, ditutup semua pintu. Dia umumkan, apakah kalian ingin kerajaan kalian tetap kokoh, Allah tolong kalian, maka jika kalian ingin seperti itu, berimanlah kepada seorang ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diumumkan oleh Herakles, ini raja ini, diumumkan seperti itu, semua yang ada di majelis itu dari menterinya dan rakyatnya itu teriak, mereka menolak semua itu, menggebrak-gebrak pintu ingin keluar, nggak terima, marah besar mereka. Maka Herakles mengatakan kepada sebagian pasukannya, suruh mereka tenang. Begitu tenangkan, Herakles mengatakan, saya hanya menguji kesetiaan kalian terhadap agama kalian. Dan saya dapati ternyata kalian orang-orang yang setia. Paham maksudnya? Dia nggak jadi mengamalkan Islam, nggak jadi memeluk Islam, nggak jadi beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan ucapan yang tadinya jujur dijadikan itu sebagai hanya sekedar tipu muslihat, demi untuk mempertahankan orang-orang yang ada di sekitarnya dan kerajaannya. Jadi begitu jelas perkaranya Herakles ini. Bagi para menterinya, ternyata mereka nggak setuju, gagal dia beramal. Paham maksudnya begitu? Dan banyak orang seperti itu, ingin melakukan ketaatan, ternyata teman-temannya nggak setuju dengan itu.
atau nggak mengamalkan, atau mungkin dibully malah nggak jadi diamalkan. Alah sok suci kamu, kayaknya kayak malaikat, nggak jadi malaikat, nggak jadi beramal. Ini namanya sawarif, hal-hal yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus betul-betul kita hindari, ya. Jadi seorang muslim perhatikan itu, hal-hal yang menyibukkan dia, menghalangi dia, memalingkan dia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, insya Allah sampai di sini sudah tentang amal, ya. Insya Allah itu penjelasan Syekh Abdul Razak sampai di situ. Kita lanjutkan martabah berikutnya di pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.